Alhamdulillah masih kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan di sisa-sisa yang masih ada untuk mata kuliah kita ini, yaitu konseling komunitas. Teman-teman sekalian, di samping nanti kita akan melanjutkan pembahasan melalui diskusi, sedikit saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan cara pandang konseling komunitas. Cara pandang konseling komunitas itu pada dasarnya pendekatan yang khas tentang lingkungan. Jadi ketika kita memakai cara pandang konseling komunitas, pada dasarnya kita sedang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penyelesaian atau dalam mensolusi ataupun dalam pengembangan potensi dari Kenapa ya, Pak Iman? Apa saya yang enggak masalah? Jaringannya ya? Sepertinya iya jaringan. Sama dengan yang lain. Sama, Pak. Oh, iya. Bapak mohon maaf, mic-nya belum di-on kan? Ya, sudah masuk ya? Sudah. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman bisa dibedakan antara pendekatan konseling komunitas dengan misalnya metode yang digunakan misalnya dengan konseling individu, dengan konseling kelompok, dan kita gunakan pendekatan konseling komunitas. Ketika kawan-kawan memberikan layanan konseling individu, bisa jadi nanti berbarengan dengan pertimbangan konseling komunitas. Ketika misalnya menggunakan konseling kelompok, kawan-kawan juga bisa mempertimbangkan konseling komunitas. Jadi konseling komunitas itu bisa berbarengan dengan layanan-layanan yang lainnya, tetapi juga bisa dibedakan antara layanan itu dengan konseling komunitas. Sebagai contoh misal, ketika kawan-kawan sedang memberikan layanan di sekolah, klien yang kawan hadapi itu adalah murid, misalnya si A gitu. Ketika metode atau teknik yang dipakai itu konseling individu, itu layanannya bisa jadi face to face antara konselor dengan klien. Ketika misalnya kita fokus kepada apa yang dihadapi oleh klien, maka itu kita sedang melakukan layanan individu, di mana kemudian letak pendekatan komunitasnya. Nah, komunitas itu kawan-kawan mempertimbangkan apa yang ada di sekeliling klien itu. Misalnya kita akan mempertimbangkan bagaimana kondisi keluarganya. Kemudian kita akan mempertimbangkan bagaimana lingkungan pertemanannya, dia gaul dengan siapa saja. Kemudian juga kita akan mempertimbangkan dengan misalnya aktivitas kesehariannya, dia itu terbebani dengan aspek apa saja yang ada. Kemudian dengan kekerabatannya misalnya. Kemudian juga dengan hobinya.
dan sebagainya. Jadi pertimbangan yang dikatakan tadi terakhir itu adalah pendekatan lingkungan, pendekatan holistik, pendekatan komunitas yang kemudian dipandang nanti apakah akan berefek positif atau misalnya berefek negatif terhadap klien itu. Gitu. Jadi demikian adanya. Pun demikian misalnya ketika kita akan berhadapan dengan eh, sebuah masyarakat yang khas, misalnya populasi khusus, anak jalanan misalnya, di mana kawan-kawan sedang memfokuskan kepada komunitas atau lingkungan anak jalanan. Maka kawan-kawan bisa jadi ketika metode atau ketika layanan yang dilakukannya bisa jadi konseling individu, bisa jadi konseling kelompok. Akan tetapi ketika pendekatan dan cara pandang komunitas ini hadir, maka kawan-kawan akan mempertimbangkan latar belakang keluarganya bagaimana. Latar belakang kehidupan sosial ketika dia ada di jalan bagaimana. Baik kondisi keamanannya, kondisi kerawanannya, maupun juga bagaimana perlindungan-perlindungan yang dia miliki. Baik itu dari pemerintah maupun misalnya dari para pihak yang menaungi geng-geng itu. Kemudian juga selama ini dia mendapatkan apa dari pihak mana. Jadi komunitas itu kita pertimbangkan sebagai sebuah cara pandang yang holistik, di mana kita akan mendapatkan keutuhan, karena pada dasarnya seorang individu maupun kelompok itu tidak lepas dari adanya campur tangan dari berbagai pihak. Nah, ketika kita akan mempertimbangkan misal, ini penyebabnya karena apa dan akibatnya bagaimana, dengan mempertimbangkan adanya aspek negatif dan positif dari lingkungan, itu akan menjadi bagian yang nanti akan dipertimbangkan juga solusinya. Solusinya siapa tahu kawan-kawan akan memberikan nasihat-nasihat, solusi-solusi baik yang terstruktur misalnya dari logika-logika yang kemudian dimasukkan kepada klien dan kemudian terjadi pemahaman dan juga pengertian pada klien. Tapi kalau kita tidak mau tahu dengan cara pandang komunitas, bisa jadi nanti kliennya sembuh, tapi ketika kembali ke lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan dan kemudian juga komunitasnya yang dari eksternal itu mempengaruhi, maka bisa jadi nanti kambuh lagi, dan seterusnya. Nah, itulah barangkali sebagai sampel atau contoh yang mana nanti kawan-kawan akan juga bisa mempertimbangkan kira-kira kalau di pesantren misalnya nanti lingkungan yang paling utama itu unsur mana saja. Kalau di sekolah unsur mana saja, kalau di majelis taklim unsur mana saja, kalau di anak jalanan unsur mana saja, kalau misalnya di industri, di pabrik itu apa saja, kalau di di online misalnya apa saja. Jadi lingkungan-lingkungan itulah yang kemudian kita maknai sebagai cara pandang komunitas yang itu menjadi salah satu perspektif untuk kawan-kawan gunakan dalam mensolusi atau mengembangkan aspek positif yang ada di diri klien yang sedang kita kembangkan itu. Dengan demikian, kawan-kawan nanti bisa saja meminta bantuan sekaligus juga menguatkan aspek yang sudah kuat di lingkungan itu
kemudian juga meminimalisir aspek-aspek negatif yang ada di lingkungan itu manakala bersifat negatif. Dan bisa jadi nanti secara bersama-sama ketika ada solusi atau kita mensolusi sebuah masalah, itu juga dengan mengcombine apa yang dinasehatkan oleh kita kepada klien, juga kita meminta kerjasama dengan para pihak untuk kemudian membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh kembang klien itu di lingkungannya. Demikian barangkali sementara sebagai prolog dari pertemuan ini, mudah-mudahan ada sedikit masukan buat teman-teman sebagai bagian pengayaan dari materi yang akan dibahas. Sebelum dilanjut, manakala ada konfirmasi pertanyaan, silakan. Sebelum waktu berakhir, saya kasih ulasan sedikit. Kang Ateng tadi membahas tentang komunitas pesantren, kemudian Teh Eti membahas tentang disabilitas, kemudian Kak Teh Dian membahas tentang gaya hidup di kalangan migrasi atau imigran dalam hal kesehatan lingkungannya. Kang Ilman membahas tentang bimbingan karir melalui media online. Kemudian Kang Dedi konseling di dunia pendidikan dan Teh Ana konseling di dunia industri. Saya pikir apa yang tadi disampaikan itu merupakan ragam dari komunitas yang ternyata memiliki konsep yang hampir sama, di mana unsur-unsur komunitas itu menjadi penentu untuk kemudian ditumbuh kembangkan dan diperhatikan ditumbuh kembangkan. Tentu saja masing-masing komunitas memiliki kekhasan dan perbedaan, akan tetapi masing-masing jelas ada ketersinggungan masing-masing unsur itu untuk kemudian menjadi penentu di dalam pengembangan maupun problem solving, karena masing-masing unsur yang ada di tiap komunitas itu pada dasarnya berkontribusi. Jadi kalau diibaratkan teman-teman, komunitas itu ibarat satu keutuhan. Satu keutuhan di mana kita tidak akan menyebutkan bahwa satu pihak itu paling dominan sebetulnya. Melainkan bahwa akhirnya para pihak itu juga menjadi dominan atau memegang peranan penting dalam mewujudkan kesehatan komunitas itu. Dalam arti kestabilan komunitas itu. Maksud saya begini, kalau diibaratkan kita punya sepeda motor, apakah kita akan menyatakan mana kira-kira unsur yang paling penting di sepeda motor itu? Kalau Anda mengatakan bahwa mesinlah yang paling penting, misalnya, karena mesin itu akan menjadi penggerak seluruh dari sepeda motor itu. Tapi andai misalnya hanya itu yang kita perhatikan, sementara yang lain diabaikan, siapa tahu nanti pentil dari roda sepeda motor itu protes, tidak mau bekerja, tidak mau berkontribusi, akhirnya kempes. Apakah mesin bisa menanggulangi protes dari pentil itu? Ketika misalnya mesinnya bagus, bensinnya banyak, tapi kemudian pentilnya bocor. Maka sekecil apapun, atau anggaplah pentil itu sesuatu yang kecil, ternyata itu juga harus diperhatikan. Taruhlah misalnya kalau di dalam sebuah komunitas di lembaga, itu ada unsur misalnya OB, ya, cleaning service. Di pesantren, mungkin di perusahaan, di lembaga pendidikan, mungkin ada aspek cleaning service.
Anggap bahwa cleaning service itu biasanya gajinya paling kecil, kemudian dianggap rendah, tapi kemudian kalau misalnya OB itu sendiri 1 hari itu tidak masuk atau 2 hari tidak masuk, apalagi 1 minggu, maka yang repot itu bos-bos besar juga akan kerepotan. Nah, itu artinya bahwa pandangan komunitas itu akan menghargai seluruh komponen dan memperhatikan, termasuk keberadaan konselor yang ada di komunitas itu tentu saja juga diharapkan memiliki kecermatan terhadap berbagai unsur yang ada di lingkungannya. Dan ketika misalnya ada yang timpang, yang kurang proporsional, yang misalnya tidak adil, yang tidak harmonis, yang misalnya tidak termotivasi, yang tidak produktif, maka itu bagian dari kerja kerja konselor untuk kemudian hadir menstabilkan dan kemudian juga mendorong agar mereka survive menjadi sesuai dengan keharusannya atau keidealannya. Bahkan bukan cuma aspek itu, bukan cuma aspek aspek personality atau bagian-bagian tertentu saja. Tapi bahkan yang namanya konselor di komunitas itu justru menjadi penyeimbang. Jadi kalau tadi Ana misalnya menyebutkan ini mana yang paling penting misalnya, atau kalau misalnya ternyata ada HRD atau konselor anggaplah seperti itu terlalu berorientasi kepada atasan, kurang memperhatikan kepada bawahan, maka itu juga pertanda bahwa ketimpangan terjadi di dalam perspektif yang digunakan oleh seorang konselor di komunitas industri. Yang ideal itu adalah dia selalu menjaga perspektifnya itu secara seimbang. Kalau di dunia pendidikan misalnya di fakultas Kang Ateng, maka kalaulah ada misalnya konselor di pendidikan di perguruan tinggi yang ada di tingkat fakultas misalnya, maka keberimbangan ke padekan, ke wakil dekan, ke kajur, ke para sekjur, ke para staf, kemudian juga ke para dosen, itu berimbang, proporsional, berkeadilan, walaupun tidak harus sama. Ya, tapi itu menjadi perhatian yang kemudian roda di mana organisasi, komunitas, kemasyarakatan itu juga berjalan secara normal, sehat, dan kemudian produktif. Dan tadi ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Teh Ana terakhir, bahwa dimanapun berada itu ada yang perlu memang ditumbuh kembangkan oleh oleh konselor yang mungkin lepas dari kacamata barat yang lebih identik dengan sekuler, yaitu ada sebuah idiom bahwa kerjaku adalah ibadahku. Nah, itulah yang barangkali akan memaknakan bahwa konseling komunitas kita itu memang bernuansa BKI, bimbingan konseling Islam. Kerjaku, ibadahku, kerja di sekolah, kerja di pesantren, kerja di perguruan tinggi, kerja di industri, kerja di sosial, pada dasarnya itu juga merupakan buah dari atau upaya menggapai ridho Allah dan juga pada dasarnya bagian dari ibadah. Oke, barangkali itu catatan pinggir saya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah mempresentasikan. Syukur Alhamdulillah berbagai pandangan dan juga hasil resum dari jurnal itu melengkapkan berbagai perspektif. Walaupun terpisah-pisah, tetapi kalau kita cermati kesinambungannya itu ternyata terjadi pengayaan di sana-sini. Kalau misalnya ada komentar, disilakan. Kalau tidak ada, karena waktu sudah lewat ya, saya Iya, Pak. kembalikan ke Kang Hilman.